Hai adik-adik, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Sekalipun kita ibadah online tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, lihat baju Om Hendra sama Om Noprinda. Kalau lihat baju ini berarti sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Yeay! Puji Tuhan, sebentar kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kebaikan Tuhan. Kami boleh beribadah kembali semua karena kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa depan kami sungguh indah di dalam Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, biarlah melalui ibadah ini iman percaya kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan turut campur tangan dalam ibadah ini. Tuhan memberkati mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Seluruhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau bernyanyi Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhan,
Tuhanku yang sinarnya akan terus menyala, menciptakan seorang saksi. Sekali lagi ya, kita akan jadikan terangmu. Jadikan ku terangmu Tuhanku yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku yang sinarnya akan terus menyala, menceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Haleluya. Haleluya. Adik-adik mau kan jadi anak-anak terang, amin. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan karena begitu dalamnya kasih Yesus kepada kita, amin. Amin. Mari katakan, dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya. Haleluya. Adik-adik mari siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terus menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sebab Dia sahabat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari angkat pujian lagi, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku.
sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti. Amin. Jadi pengakuan kami Tuhan, sampai besar kami Tuhan, kami akan ingat Engkau, kami akan taruh Engkau dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Sekali lagi sampai besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai di besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatnya dan Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada hingga saat hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu, penyertaan-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hanya bisa Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu ada dalam hati kami Tuhan.
Biarlah Engkau yang selalu kami ingat dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Dan lewat pada kebenaran firman Tuhan, biarlah itu menjadi pedoman kami Tuhan. Untuk kami boleh lebih mengenal Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami untuk selalu taat kepada Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Bahkan guru sekolah minggu, tante atau om yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang mengurapi. Biarlah semuanya seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh lagi lebih dewasa akan mengenal akan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, selamat hari Minggu adik-adik. Kita ada di rumah Tuhan melalui ibadah online. Kita percaya dimanapun kita berada ketika kita bersekutu, berdoa bersama-sama, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan puji Tuhan, kita sudah ada di bulan Desember. Kita akan memperingati Natal dan kita percaya ada sukacita yang besar, ada kegembiraan, ada kebahagiaan ketika kita merayakan Natal di bulan Desember ini. Dan kita akan belajar bersama-sama salah satu kisah Natal dari Injil Matius pasal yang pertama. Kita akan lihat Alkitab kita. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-24. Ya, Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-24. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tempat tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, puji Tuhan. Nah, kisah yang barusan kita baca adalah tentang Yusuf dan malaikat, ya. Yusuf dan malaikat. Nah, Yusuf adalah seorang yang dikatakan baik hati, lembut hatinya. Ketika Yusuf tahu bahwa Maria tunangannya itu mengandung, tapi dia belum tahu kalau itu mengandung karena Roh Kudus, dia hendak menceraikannya diam-diam. Jadi Yusuf ini seorang yang tulus hati, seorang yang sangat baik, tidak mau mencemarkan nama Maria. Nah, dalam kisah Natal ini kita tahu bersama ada malaikat yang datang, dalam mimpi kepada Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf hendak menceraikan Maria. Tetapi itu bukan rencana Tuhan, ya. Tuhan merencanakan untuk anak Allah, yaitu Yesus Kristus, lahir melalui keturunan dari Yusuf, melalui garis keturunan Yusuf. Kalau kita lihat dari pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini adalah silsilah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dari garis keturunan Yusuf. Nah, dalam ayat yang ke-20, kita baca sekali lagi, ayat yang ke-20 dari Matius pasal 1. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Jadi kita melihat Tuhan bisa bekerja dalam banyak cara, dalam banyak hal untuk menyatakan rencananya bagi kita. Nah, dalam cerita Natal ini, Yusuf mendapatkan firman Tuhan melalui mimpi yang disampaikan oleh malaikat. Jadi malaikat datang dalam mimpi kepada Yusuf dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, Yusuf disebut sebagai anak Daud. Sekali lagi, ini untuk menunjukkan bahwa Yesus
harus lahir dari garis keturunan Daud. Mengapa? Karena memenuhi nubuatan para nabi. Kita kan juga lihat apa saja yang dipenuhi, apa saja yang digenapi dari nubuatan para nabi melalui kelahiran Yesus Kristus yang kita peringati sebagai hari Natal. Ayat 20 bagian akhir katakan, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi Yesus lahir bukan karena pekerjaan manusia. Yesus lahir bukan karena Yusuf dan Maria, bukan. Yesus lahir karena Roh Kudus. Yesus lahir karena Maria mendapatkan anugerah dari Tuhan. Nah, perhatikan ayat 21. Inilah janji yang besar. Ini janji bagi kita semua. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi sebelum Yesus lahir, sebelum peristiwa Natal, sebelum hari Natal, malaikat yang menampakkan diri kepada Yusuf melalui mimpi itu sudah memberitahu, kamu akan punya anak laki-laki karena Roh Kudus dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi nama Yesus itu sudah diberikan jauh sebelum Yesus lahir. Dan arti nama Yesus adalah Tuhan menyelamatkan, Tuhan juru selamat, Tuhan penyelamat. Jadi dikatakan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi nama Yesus bicara tentang Allah yang menyelamatkan kita. Ada karya keselamatan yang dimulai, digenapi melalui kelahiran Yesus. Ayat yang ke-22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi Yesus menggenapi nubuatan para Nabi dalam perjanjian lama. Ayat 23. Nah, ini menarik di sini. Ya. Kalau dari masa perjanjian lama, Allah menampakkan diri kepada orang banyak. Kepada umatnya di Gunung Sinai, kepada Musa, kepada Abraham, kepada para tokoh-tokoh Alkitab. Menampakkan diri. Tetapi melalui peristiwa Natal, melalui kelahiran Yesus, Allah bukan cuma sekedar menampakkan diri sesaat, menampakkan diri dalam beberapa waktu tertentu, tetapi Allah menjelma menjadi manusia. Itu sebabnya dikatakan kelahiran Yesus ini menggenapi nubuatan para nabi. Apa yang digenapi ketika Yesus menjadi manusia? Ketika Allah jadi manusia, dikatakan itu Immanuel. Dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Jadi peristiwa Natal, kisah Natal itu memberikan sukacita kepada kita bahwa Allah yang mengasihi kita, Allah yang mau menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dia hadir di tengah-tengah kita. Jadi ini berita yang menyukakan hati kita. Peristiwa Natal adalah peristiwa yang penuh dengan kegembiraan. Kita merayakan Natal, kita merayakan kelahiran Yesus yang mendatangkan keselamatan bagi semua orang. Jadi di awal bulan Desember ini, ketika kita menyambut perayaan Natal, ketika kita mulai merayakan Natal, kalau kita membaca Injil Matius ini tentang kelahiran Yesus Kristus, bagaimana Yusuf mendengar dari malaikat tentang anak yang akan lahir, yang harus dia beri nama Yesus, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Yesus datang itu sebagai bukti kasih Allah kepada kita. Allah mengasihi kita dan dia mau menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi Yesus adalah juru selamat bagi kita. Yesus diberikan untuk menyelamatkan dosa kita. Kita bersyukur dan kita percaya bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Hanya melalui Yesus ada keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Dan yang terakhir, dia adalah Allah Immanuel. Dia Allah yang beserta kita. Dia Allah yang turun ke dalam dunia jadi manusia untuk bersama-sama dengan kita. Dia mau bersekutu dengan kita, dia mau bersama-sama dengan kita, dia mau memberkati kita, dan melalui kehadirannya setiap hari dalam hidup kita, itu mendatangkan berkat dan sukacita. Puji Tuhan. Jadi itu pelajaran kita pada hari Minggu ini, biar kita terus belajar
bersyukur pada Tuhan buat karya keselamatannya. Kita terus percaya kepada Yesus sebagai Sang Juru Selamat, dan kita terima berkat yang besar dari Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami ada di bulan Desember ini, kami percaya Tuhan ada sukacita, ada kegembiraan yang Tuhan sediakan bagi kami. Ketika kami mengingat karya keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kami, melalui kelahiran anak-Mu, putra-Mu, Yesus Kristus, yang menjadi jalan keselamatan bagi kami. Biarlah Allah itu menjadi sumber kebahagiaan, Allah menjadi sumber sukacita, sebab kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Allah Immanuel jadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati terus keluarga kami, memberkati terus sekolah kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang taat, yang terus menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.